terjadi kecelakaan dan kebakaran mobil di tol Jakarta Cikampek, kilometer 58. Mobil Daihatsu Grand Max bertabrakan dengan Toyota RAS atau Daihatsu Terios yang menyebabkan kedua mobil tersebut terbakar. Toyota RAS-nya terbakar di bagian depan. Nah, ini jadi apa yang sangat penting untuk mobil di kanannya. Nah, ini ya kejadiannya kebakaran di kilometer 58. Ini bis kali ini. Tabrakan bis ini kayaknya. Tuh ya. Panasnya sampai ke dalam mobil. Astagfirullah. Kecelakaan. Wah, Grand Max oleng itu. Yang di Grand Max terbakar semua. Grand Max ada penumpang bilang-bilang nih. Penumpang semua terbakar di dalam mobil Grand Max. Dan di rasnya juga ada yang terbakar. Arus mudik 2 hari jelang Lebaran, 12 orang tewas dalam kecelakaan beruntun di kilometer 58 tol Jakarta Cikampek. Akibat kecelakaan tol Cikampek macet total. Kobaran api terlihat usai kecelakaan beruntun antara 2 minibus dan 1 bus. 12 orang tewas dan 2 luka berat dalam kecelakaan maut tersebut di kilometer 58 tol Jakarta Cikampek pada Senin pagi. Polisi mengevakuasi 12 orang dalam kantong jenazah dari lokasi. Kecelakaan bermula saat mobil minibus mengangkut 9 orang mengalami masalah, kemudian berupaya menepi di bahu jalan yang mengarah ke Jakarta. Bus dari arah Cikampek tidak bisa menghindar hingga menabrak yang berusaha menepi dan membuat minibus terbakar di lokasi. Naas minibus kedua ikut menabrak bus dan minibus pertama. Lalu bagaimana harusnya penanganan kecelakaan maut di kilometer 58, baik kemudian korban dan arus kendaraan serta antisipasi selama mudik Lebaran? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom pengamat transportasi Sony Sulaksono. Selamat malam Pak Sony. Selamat malam. Ya Pak Sony, apa yang Anda lihat terkait kecelakaan maut di kilometer 58 ini? Ya, ini sebenarnya kecelakaan yang tragis ya. Ya, kita juga menyesalkan yang terjadi di saat kondisi mudik seperti sekarang ini ya. Tapi ini setidaknya menjadi pembelajaran lah buat kita ya, bahwa ternyata untuk urusan mudik ya aspek keselamatan jauh lebih penting daripada aspek kelancaran ya. Karena bagaimanapun juga yang namanya mudik itu pasti macet ya. Yang penting sekarang bagaimana mudik bisa berlangsung dengan selamat ya. Seperti itu. Baik, lalu saat itu kan diberlakukan sistem kontraflow ya. Apa yang salah dalam sistem tersebut? Kontraflow memang diyakini bisa meningkatkan kapasitas ya. Pengalaman selama ini ya dalam 2-3 tahun terakhir penanganan mudik, Nataru dan libur panjang, itu kontraflow bisa meningkatkan kapasitas dari jalur yang memang tinggi. Saat mudik ya pergerakan ke arah timur sangat tinggi sehingga kapasitas jalan perlu diperbesar. Salah satu memperbesarnya bisa dengan kontraflow, dengan one way ya, seperti itu. Nah, kontraflow itu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas yang ke arah timur. Namun pengalaman beberapa tahun sebelumnya ada keluhan ya buat mereka yang mudik ke arah barat ya, pada saat kita memperlakukan one way misalnya ya, sehingga akhirnya bagaimana caranya agar yang ke timur tetap lancar dan yang ke barat juga tetap lancar, sehingga diberlakukanlah kontraflow. Ya, tapi ya yang namanya kontraflow itu sebenarnya bisa meningkatkan hazard ya, potensi kecelakaan ya, karena pada saat kendaraan berada di kontraflow, kalau dia dapat masalah itu akan sulit untuk keluar ya, dan tidak mungkin dia pindah ya ke lajur lawan ya, seperti itu. Apalagi kontraflow kita hanya dibatasi oleh traffic cone ya per 50 meter atau per 20 meter yang mungkin sangat riskan ya dari sisi aspek keselamatan. Iya, jadi itu memang jadi problem ya ketika dia mau menepi karena dalam keadaan darurat seperti itu justru malah jadi berbahaya bagi banyak pengendara lainnya tentunya ya. Lalu kalau Anda lihat kan itu juga rest areanya itu posisinya juga untuk masuk sangat berlawanan ya. Bagaimana cara menangani hal ini?
Nah, kalau kita penanganan one way, ya, kalau penanganan one way selama koordinasi dengan beberapa instansi-instansi yang terkait dengan masalah mudik, pada saat one way itu rest area yang arah berlawanan dirubah arah masuknya sehingga bisa menjadi rest area buat yang ke timur. Jadi jalur yang ke arah barat itu rest areanya dirubah sedemikian rupa sehingga kendaraan yang dari timur menggunakan one way bisa masuk ke rest area. Nah, masalahnya ini kalau kontraflow tidak. Kalau kontraflow itu jalur yang dari Jakarta yang ke arah Jawa Tengah yang ke timur ya tidak bisa memakai rest area yang ada di sisi B istilahnya yang menuju ke Jakarta. Ya, ini satu yang masalah. Yang masalah yang kedua adalah bahunya pun demikian. Bahu di jalur yang menuju ke Jakarta itu bukan bahu milik yang kontraflow. Ya, nah saya nggak tahu apa yang mendorong Grand Max itu menyeberang untuk ke bahu. Ya, memang beritanya kan ada masalah dalam kendaraan. Ada juga analisis mengatakan supirnya ngantuk jadi keluar dari jalur kontraflow. Ya, karena kontraflow hanya dibatasi oleh korn itu yang tidak rapat ya seperti itu. Tapi apapun itu, potensi kecelakaan yang terjadi seperti itu ya memang sangat besar ya dalam kondisi kontraflow. Ya, ya baik. Tapi bagaimana dengan drivers behavior saat ini ya? Seberapa paham atau seberapa sopan juga para pengemudi kita ini dari data Anda? Ya sebenarnya kalau masalah driver, selama itu kontraflow tidak terlalu cepat itu nggak masalah. Ya, yang khawatir itu adalah kontraflow di jalur yang berlawanan yang sebenarnya yaitu dalam hal ini adalah kasus yang menuju ke Jakarta itu relatif lenggang gitu. Ya, kalau kita lihat dari beberapa video memang cukup lenggang gitu. Artinya memang kendaraan yang menuju ke Jakarta mungkin bisa memacu kendaraan dengan cukup tinggi. Sementara yang dari arah dari Jakarta yang menuju ke timur karena mungkin kepadatan tidak bisa terlalu memacu terlalu tinggi gitu. Ya, nah ada juga perbedaan kecepatan yang mungkin berpotensi kalau keluar dari jalur kontraflow ya. Nah memang masalahnya ya orang-orang yang ada masalah di jalur kontraflow itu sulit untuk kembali masuk ke jalurnya ya. Karena memang kalau jalur kontraflow yang diberikan itu bukaannya hanya dua gitu di awal dan di akhir. Dengan asumsi begitu kendaraan masuk ke kontraflow ya udah lancar sampai ke ujung kontraflow. Nah bagaimana kalau kendaraan itu dapat masalah? Bisakah kendaraan itu masuk kembali lagi ke jalurnya, berhenti ke bahu kalau memang dimungkinkan, atau masuk ke rest area milik dia gitu, yang jalur dari Jakarta. Nah ini kan nggak terjadi, ya. Ini juga memang menjadi pertimbangan ya, evaluasi ke depan ya terkait dengan masalah kontraflow. Betul, dan saya dengar memang atau mungkin tadi sempat Kapolri sempat menyampaikan sempat dievaluasi dulu untuk sistem kontraflownya sempat dihentikan juga. Nah sebaiknya ini menggunakan sistem apa untuk mengantisipasi kemacetan atau kepadatan arus lalu lintas yang begitu masif 50% dibanding tahun lalu loh lebihnya. Ya sebenarnya yang bisa dilakukan saat ini tidak banyak ya. Jalan tol kita didesain bukan untuk kontraflow. Jadi mediannya itu masif. Ya, agak sulit kita membongkar median agar tadi biar keluar masuk ya, gampang seperti kontraflow. Itu membutuhkan waktu, ya, membutuhkan waktu dan mungkin nggak akan kekejar ya dalam 1-2 hari mengejar arus mudik ya. Nah, mungkin kalau memang tetap akan dilakukan sebenarnya daripada kontraflow one way aja sekalian. Cuma masalahnya di one way itu adalah bagaimana kendaraan arah berlawanan yang menuju ke barat. Ya, terpaksa kendaraan yang menuju ke barat itu ya masuklah ke jalur arteri. Nah, di jalur arteri itu perlu ada pengawalan sehingga masyarakat tidak dirugikan ya. Masuk ke jalur arteri tidak terjebak oleh kemacetan karena motor, pasar tumpah, aktivitas warga. Nah, coba ditata jalur arterinya sehingga masyarakat tidak terlalu kesulitan yang akan mudik ke arah barat. Ya, kalau sebenarnya one way jauh lebih aspek keselamatannya jauh lebih baik dibandingkan kontraflow. Apalagi kalau dengan one way itu kedua sisi rest area bisa dimanfaatkan. Ya, bahu di kedua jalur juga bisa dimanfaatkan seperti itu. Baik, bahu jalan ataupun jalan arteri juga bisa dimanfaatkan ya sebagai jalur alternatif. Tapi kemudian ya jadi persoalan juga nih Pak, karena dari data Kemenhub aja ada 118 juta pemudik gunakan mobil, motor pribadi serta bus. Lalu kemudian kalau dilihat dari catatan dari kemarin, Polri mencatat 213 kecelakaan dalam satu hari. 23 orang meninggal plus hari ini 12 orang lagi meninggal. Apakah sebenarnya kita ini siap atau enggak ya untuk
untuk mudik tahun ini kalau dari Anda lihat? Maksudnya untuk persiapan aparatur negara semuanya. Ya, kalau penanganan mudiknya ya memang dari tahun ke tahun seperti itu yang bisa kita lakukan. Ya, memaksimalkan kapasitas-kapasitas yang ada gitu. Tapi kalau kita ingin kembali ke akar masalah dari mudik itu sendiri, ya mungkin penyelesaiannya harus secara komprehensif gitu. Artinya apa? Untuk di Jawa sendiri ada banyak alternatif perjalanan. Ya, untuk mudik ada kereta api, ada tol, ada jalan arteri, bahkan ada kapal yang merupakan coastal shipping. Itu sebenarnya bisa dimaksimalkan semuanya. Data dari Kementerian Perhubungan mengatakan peminat mudik tahun ini ya sebagian besar memilih ke kereta api. Tapi faktanya kan kapasitas kereta api terbatas, sehingga mereka yang ingin mudik pakai kereta api akhirnya kembali lagi menggunakan jalan tol. Pengalaman waktu tahun lalu mudik ya dan juga Nataru kemarin itu relatif cukup sukses dengan menggunakan perjalanan di jalan tol. Hampir tidak ada kemacetan yang berarti. Nah, ini hal-hal yang ini kemudian mendorong orang untuk menggunakan mobil pada saat mudik. Nah, ini pun harus diantisipasi ya. Jadi ada ledakan penggunaan tol ya untuk Lebaran tahun ini. Jadi benar ya, baru hari H-3 saja ya, ternyata eskalasi dari pertumbuhan lalu lintasnya masih terus naik dan ini belum semuanya. Ya, kalau nggak salah belum sampai 50% dari prediksi seperti itu. Artinya hari ini besok mungkin akan meningkat lagi ke volume ini. Nah, apa yang harus kita lakukan ya? Antisipasi segera gitu ya. Ya mungkin one way bisa kita lakukan, tapi tolong dijaga arah kebalikannya. Kasihan masyarakat yang terkena imbas dari one way, tapi terpaksa dia melewati jalan arteri yang mungkin banyak kemacetan di situ. Iya, tapi kalau dari angka yang juga kita sudah dapat ini, apakah memang jalanan kita ini dengan segala infrastruktur dan fasilitasnya ini sudah memadai untuk angka sebegitu besar? Tidak. Ya, bagaimanapun juga ya, mudik itu adalah satu kondisi pergerakan yang extraordinary. Kita tidak mungkin mendesain jaringan jalan kita, jaringan transportasi kita untuk kondisi mudik, sangat mahal. Karena setelah selesai mudik itu akan kosong sekali gitu jalur seperti itu. Makanya infrastruktur kita yang ada itu memang tidak didesain untuk mudik, sehingga pada saat mudik pasti macet. Nah, jangan memaksakan membuat lancar fasilitas yang pasti macet, akan berat ya. Hampir tidak mungkin gitu. Yang perlu kita jaga adalah kemacetan ini terkendali dan yang mudik selamat. Ya, itu mindset yang harus kita lakukan bersama-sama, baik yang pemerintah maupun masyarakat yang melakukan mudik. Jadi jangan masyarakat berpikir karena sekarang tolnya udah bagus, sudah lancar kayak tahun lalu. Jadi semuanya ramai-ramai begitu ya menggunakan jalur darat begitu ya. Nah, banyak alternatif ya. Kita mungkin berarti kan harus diarahkan ke apakah itu menggunakan laut begitu ya, kapal laut atau mungkin kereta seperti itu ya. Nah, untuk kapal laut dan kereta sendiri, apakah menurut Anda memang juga sudah memadai? Jika memang semua ramai-ramai juga beralih ke sana? Idealnya memang seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat sendiri kan dalam pemberitaan segala macam, hampir kesiapan mudik, koordinasi mudik itu kan fokusnya di tol. Ya. Tidak kebanyakan memang informasi lebih banyak di tol justru ya. Betul. Jadi masyarakat melihat bahwa tol itu menjadi primadona. Ya. Padahal kereta api ada di situ, pesawat ada gitu ya. Pesawat ada dikeluhkan terlalu mahal. Ya intervensi pemerintah di situ. Jangan sampai pesawat menjadi sangat mahal. Kereta api terbatas kapasitasnya. Intervensi pemerintah di situ. Tambah jaringannya, ya, tambah keretanya gitu. Ya kan, tapi selama ini kan koordinasi yang terjadi kan semuanya tentang tol gitu. Ya, ada memang di penyeberangan, ya, di titik-titik terminal, tapi semuanya fokusnya di tol. Ya, kalau tadi pemberitaan hampir semua tentang rest areanya bagaimana, kalau tol one way gimana, kalau tol kontraflow bagaimana, kesiapan Polri di pos-pos polisi juga sebagian besar ada di tol. Artinya apa? Ya, selama ini mudik di Jawa, dia selalu tol menjadi primadona sehingga masyarakat secara tidak langsung tergiring untuk menggunakan tol. Baik, sementara bahwa memang infrastruktur sangat dibutuhkan dan kita perlu untuk membuat perekonomian kita supaya inflasi juga menjadi rendah begitu ya. Tetapi kalau kita lihat nih, contoh lah yang ke arah Merak kemarin sampai 10 km antriannya ini. Nah, kalau Anda lihat penggunaan 10 km ini apa masih, dan plus ini ya, plus ada longsor,
kemudian ada kecelakaan ini. Apakah ini menurut Anda masih belum cukup untuk membuat masyarakat sadar pindah alih atau beralih ke transportasi yang lain? Ya, kalau masalah beralih itu masalah edukasi ya. Kita juga berusaha untuk mengalihkan pemudik menggunakan sepeda motor itu beralih dengan kita berikan mudik gratis ya, seperti itu. Penyeberangan di Merak juga kita manajemen ASDP yang perlu diperbaiki ya. Karena setahu saya ya sebenarnya kawasan Merak tuh baik-baik saja. Ya, cuma manajemen di sana yang memang kadang-kadang kurang terkoordinasi ya. Banyak teman-teman dari pengamat transportasi juga melihat seperti itu ya. Jadi memang di Merak juga perlu ada perbaikan ya. Mana masalah manajemennya, ditambah lagi dengan kondisi cuaca di mana penyeberangan menjadi agak sering terganggu ya, seperti itu ya. Nah kemudian tadi masalah kecelakaan longsor itu adalah masalah dari infrastruktur kita gitu. Masalah itu bukan karena mudik, tapi begitu karena ada mudik masalah ini menjadi tereskalasi ya, menjadi sorotan ya, menjadi hal yang menjadi perhatian. Nah harapannya setelah mudik, masa-masa mudik itu lewat ya, itu permasalahan itu kita beresin semua gitu. Ya, yang longsor kita perbaiki, manajemen ASDP kita perbaiki, aspek-aspek keselamatan terkait di jalan tol kita perbaiki. Ya harapannya seperti itu gitu. Baik, ya, kalau bicara soal longsor Pak, mohon maaf, ini kalau bicara soal longsor yang kita lihat terjadi ini, apakah memang jalurnya ini yang dibangun tanpa pondasi yang cukup atau memang salah alur tanahnya, maksudnya memilih lahannya salah atau bagaimana menurut Anda? Ya, kalau kita bicara tentang longsor yang di Bocimi itu memang banyak aspek ya. Salah satunya memang karakter tanah di sana memang karakter tanah yang labil. Belum lagi curah hujannya yang cukup tinggi ya. Dan ini juga kan ini masalah yang longsor itu kan daerah timbunan ya. Mungkin dari pihak PUPR lebih banyak tahu hal ini. Tetapi longsor itu memang banyak terjadi karena kawasan Sukabumi, Cianjur, Sumedang, ya Bandung Barat itu memang kawasan-kawasan yang tanahnya memang labil ya, bergerak terus dan juga air tanahnya juga bergerak yang menyebabkan longsor. Tapi apapun ini juga kita memang harus ini gitu harus mengantisipasi kondisi-kondisi seperti itu ya. Ya mungkin dengan salah satunya membuat tahanan-tahanan khusus begitu ya. Ya, untuk menahan ya, gerusan lahan. Tahu saya sekarang yang longsor itu sudah diberi perkuatan agar longsornya tidak berkembang, dan juga lajur yang masih tersisa itu dicoba diselamatkan dengan diberi perkuatan juga sehingga longsor tidak mengakibatkan ke lajur di sebelahnya ya, seperti itu. Oke, baik. Pak Sony Sulaksono, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Sido Prime dan selamat berlebaran. Ya, terima kasih, sama-sama. Salam untuk keluarga. Selamat malam. Ya. Salam sehat. Ya, selamat malam. Ya.